Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks yang saya sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Ilmi dalam pelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang puisi. Sebelumnya, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, coba kita persiapkan buku tematiknya ya. Sudah? Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan kalian melihat video pembelajaran, kalian akan dapat mengerti apa itu puisi, ciri-cirinya, dan bagaimana cara membaca puisi. Puisi, apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan seseorang. Jadi, misalnya kalau kalian pergi ke pantai, ke gunung, atau ke sawah, atau pergi ke yang lain, terus kalian mengagumi keindahan alam. Nah, itu kalian bisa menuliskan. Nah, makanya itu adalah ungkapan perasaan, ya. Bisa juga kalian mengagumi sosok ibu, guru, atau kakek kalian. Ya, itu adalah inspirasi untuk kita mengungkapkan perasaan dan ditulis menjadi sebuah puisi. Paham ya anak-anak ya? Jadi puisi adalah karya sastra yang berisi tentang ungkapan perasaan seseorang. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan dengan ciri-ciri puisi. Bagaimana ya cara kita mengetahui itu puisi atau tidak? Puisi itu biasanya terdiri dari bait. Bait itu terdiri atas baris-baris. Seperti contoh di sini, yang dikasih tanda kurung itu bait namanya. Itu terdiri dari 3 bait. Setiap bait terdiri dari beberapa baris. Itu ada yang di checklist Bu Ilmi, itu adalah barisnya. Yang dikasih tanda begini sama Bu Ilmi itu adalah baitnya. Nah, itu namanya salah satu ciri-ciri dari puisi yang terdiri dari bait, dan setiap bait terdiri dari beberapa baris. Begitu juga dengan ungkapannya. Ungkapannya itu dengan kias, padat dan jelas, ya. Tidak boleh menulis puisi itu kalimatnya tidak jelas dan tidak padat, ya. Paham? Itu adalah salah satu ciri-ciri dari puisi, ya. Sekarang bagaimana cara kita membaca puisi? Ada aturannya loh anak-anak. Bagaimana ya caranya membaca puisi dengan baik dan benar? Nah, kalau kita membaca puisi, kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal, intonasi, dan ekspresi. Itu adalah kalau kita membaca puisi harus mempunyai 3 unsur tadi, ya. Paham? Kita bahas satu persatu ya. Sekarang lafal. Apa itu lafal? Lafal adalah cara seseorang atau kelompok dalam mengucapkan bunyi. Jadi, kalau kalian membaca puisi, jangan gremeng. Ya, harus jelas bunyinya. Itu namanya lafal, ya. Yang kedua yaitu intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah perubahan nada dari naik dan turunnya nada, juga tinggi rendahnya nada dalam penekanan bunyi. Itu adalah intonasi.
Kalau kita membaca puisi itu harus kapan kita bacanya rendah, kapan kita harus bacanya tinggi, yaitu namanya intonasi, ya. Sekarang yang ketiga yaitu ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah raut dari wajah kita dalam membaca sebuah puisi. Bentuk tubuh kita itu juga adalah sebuah ekspresi, ya. Jadi kita dalam baca puisi harus memenuhi 3 hal tersebut, yaitu lafalnya, intonasinya, dan ekspresinya. Paham ya anak-anak ya? Itu tadi adalah apa itu puisi, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana kita cara membaca puisi. Nah, untuk kali ini kalian akan diajak Bu Ilmi untuk melihat video dari kakak kelas kita yang namanya Lukman, yang pernah menjuarai lomba puisi, ya. Nah, coba kita lihat videonya sama-sama bagaimana Mas Lukman ini dalam membaca puisi, bagaimana lafalnya, bagaimana intonasinya, dan bagaimana ekspresinya. Kita lihat ya. Gerilya karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Angin tergantung, terkecap pahitnya tembakau, bendungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Dengan 7 lubang pelor diketuk gerbang langit dan menyala mentari muda melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah dengan sayur mayur di punggung melihatnya pertama. Ia beri cerita manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut tombak, ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna malam, sendiri masuk kota. Ingin ikut ngubur ibunya. Itulah anak-anak video Mas Lukman dalam membaca puisi. Bagaimana? Sudah memenuhi 3 unsur tadi kan? Nah, semoga kalian bisa mencobanya di rumah ya, dengan membaca puisi. Ada loh anak-anak, lagu dijadikan puisi juga ada ya. Itu adalah sebuah nyanyian terus bisa dijadikan puisi. Ada di pucuk pohon cemara bisa dijadikan puisi, ada desaku bisa dijadikan puisi juga ya. Kalian hari ini akan disuruh Bu Ilmi untuk membaca puisi yang berjudul Pemandangan. Seperti kalian pernah menyanyikannya ya. Memandang alam dari atas bukit, itu kalau nyanyiannya. Nah, itu bisa dirubah dengan membaca seperti puisi ya. Ini nanti dikasih ini teksnya ya. Nanti kalian belajar membaca puisi tersebut. Setelah itu kalian boleh mengirimkan audio rekaman ya. Audio saja, bukan videonya ya. Nah,
Setelah itu, setelah kalian rekam suara kamu, nanti kirimkan ke guru tematiknya, ya. Itu tugas kalian untuk pertemuan kali ini tentang tema puisi. Paham ya anak-anak ya? Semoga kalian bisa membaca puisi dengan baik dan benar. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.